Ingatlah, sekalipun antum ada catatan tapi harus sesuai dengan gambar, oke? Ya. Kalau itu belum pas, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Tepi Chandra, tentang apa motivator dari seorang pendaki gunung, motivator terkenal yang hebat dari warga Selandia Baru. Di sini jejak Edmund Hillary, dia warga dari Selandia Baru. Dia punya impian yang sangat hebat, impian yang dulu-dulunya belum dimiliki seseorang. Impian untuk menaklukkan Gunung Everest. Nah, impian ini impian yang sangat sulit untuk semua orang, untuk beberapa orang yang berada di negara-negara lain maupun benua-benua lain. Nah, di sini Edmund Hillary memiliki impian yang sangat-sangat sekali berbeda dari yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat Edmund Hillary merupakan komunikator yang hebat bersama rekannya atau pemandunya yang bernama Tenzing Norgay. Ya, Tenzing Norgay ini kelahiran Nepal atau warga Nepal. Dia adalah seorang komunikator hebat juga, bahkan bisa lebih hebat dari Edmund Hillary. Di sini bisa dilihat skill komunikasi yang dipegang oleh Hillary dan Tenzing Norgay sampai mereka berdua ini bisa atau dapat menaklukkan Gunung Everest ini. Kenapa bisa? Kenapa? Pertanyaannya mengapa dan kenapa? Ya, karena di sini dua komunikator hebat ini saling berkomunikasi dan saling memotivasi. Ketika ada yang satu merasa gagal, merasa dirinya tertekan, satunya lagi ini memotivasi untuk membangkitkan semangatnya di dalam diri untuk menggapai sebuah impiannya. Si pemandu melihat sang pendaki memiliki masalah dalam tengah perjalanan ini. Memiliki masalah dalam tengah perjalanan untuk memberhentikan atau tidak meneruskan perjalanannya. Dikarenakan ada badai, asap-asap atau bebatuan yang menghalangi perjalanan mereka. Dan si pemandunya, si Tenzing Norgay yang kelahiran Nepal yang memotivasi agar impiannya dapat terwujud dan masing-masing impiannya dapat terwujud. Dan akhirnya mereka dapat menaklukkan Gunung Everest pada tanggal 29 Mei 1953. Bertepatan dengan 11.30 waktu setempat. Mereka dapat menaklukkannya berkat motivator sang pemandu Tenzing Norgay. Dan bisa kita lihat di sini sang penakluk Everest telah mendaki atau telah menaklukkan Gunung Everest yang memiliki ketinggian 29.028 kaki di atas permukaan laut. Bisa kita lihat di sini, ini adalah ukuran yang sangat mustahil bagi orang-orang yang tidak memiliki impian yang sangat hebat, yang tidak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Di sini Edmund Hillary sangat terkenal dan mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Di sini hanya Edmund Hillary lah yang mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Tapi tidak dengan sang pemandu. Tenzing Norgay adalah pemandu yang terkenal yang membuat atau yang menjadikan Edmund Hillary terkenal, menjadikan Edmund Hillary sebagai penakluk Gunung Everest yang memiliki ketinggian 29.058 di atas kaki permukaan laut. Kaki di atas permukaan laut. Maaf. Dan Tenzing Norgay ini sayangnya dia tidak terkenal.
bahkan tidak mendapatkan reward dari siapapun. Tidak mendapatkan reward. Dia hanya mewujudkan impiannya dan si Tenzing Norgay ini tidak mendapatkan wawancara. Tidak mendapatkan wawancara, melainkan Hillary. Hillary ditanya-tanya oleh sang pewawancara, tapi Tenzing Norgay tidak. Dan kita dapat mengambil pesan moral dari sang Tenzing Norgay, pemandu hebat dan terkenal, sekaligus komunikator terhebat yang pernah kita ketahui sekarang ini. Dan pesannya itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impian Edmund Hillary. Itu pesan moral dari sang Tenzing Norgay, pemandu sekaligus komunikator terkenal dan terhebat yang pernah kita ketahui. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, setelah di bulan ini yang presentasikan tentang Tenzing Norgay Edmund Hillary, tentang the power of the, tepuk tangan sekali lagi buat Kak, ini kertas sederhana brother. Saya siapkan buat siapapun yang hari ini tampil dengan teman-temannya. Ketika di luar sana, mereka harus mendapatkan uang sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini harus ikutan kursus selama 1 semester, selama 6 bulan. Dia bicara di depan hanya untuk mendapatkan kertas sederhana ini. Ketika tahun 2012 berada di Lombok Timur, anak perempuan itu dia maju ke depan. Santri waktu itu mengatakan apa? Pak Chandra, saya pengen coba maju ke depan bicara Pak Chandra. 2.500 santriwan itu menatap dia dan semua menertawakannya. Kenapa? Karena santri waktu itu sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak pernah dia tampil di depan publik. Dan ketika dia tampil ke depan, semua mencibirnya, semua tak percaya. Tapi ketika dia bicara, akhirnya dia menunjukkan kalian saat bicara. Saya berikan sertifikat kepada anak itu. Saya bilang ke anak itu, nah ini kertas sederhana. Kau dari Lombok Timur, kau udah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bisa jadi dari sertifikat sederhana ini, kertas sederhana ini, dia akan berjumpa dirimu untuk memberikan impian. Di mana gitu sekarang? Saat MC KDT kemarin, saat acara MC G20 di Bali kemarin, anak itu mengatakan kepada kami saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pasti lupa anak. Anak adalah orang yang aku tuju ke depan di belakang di Lombok Timur. Dan saat itu aku tuju ke depan semua orang menertawakan anak, tapi aku mengatakan suatu saat bisa jadi orang yang bisa memberikan impian. Sertifikat sederhana dari aku 2012 inilah yang buat anak sampai hari ini. Saya simpan sertifikat ini untuk kami dan itu jadi impian yang hebat buat anak itu. Ambilkan kalimat ini transferkan kepada kamu, nah. Ini kertas sederhana. Anda tidak minta kepada dia di print out selesai. Tapi ini momen, ditampil hari ini. Allah, Anda jujur waktu itu Anda tak menduga bahwa ada yang balik tampil hari ini. Bisa jadi influencer 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kata kita hari ini perwakilan dari anak-anak penghati. The next motivator Indonesia. Ya, sertifikatnya. Tak perlu kau ikutan kursus bersama kami selama 6 bulan saja. Cukup kita pelajari. Dan nanti kita ikut video alumni tentang mapping. Saya adalah orang yang pernah dapat sertifikat dia seorang berkah. Tepuk tangan buat kawan kita ini. Terima kasih. Barakallahu fikum bisa berbahagia. Jadi hari ini Pak, di waktu yang singkat kalau hanya belajar COVID sedikit merugi dari Pak. Antum mewujudkan impian antum di waktu yang sempit ini. Sekarang antum dia bicara tentang impian. Dia storytelling bercerita tentang Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Ketika ada pertanyaan kepada Antika, ini pertanyaannya. Coba komunikasikan antara your visual dengan satu narasi ini. Dibaca jangan buru-buru. How to read, cara membaca skrip. Tapi jangan buru-buru.
Bedakan antara saya baca seperti ini kah? Mana mikrofon satu lagi? Andai kan saya bicara kayak gini, apa mimpi Anda detik ini? Gak ada intonasi. Atau Anda bicara tentang narasi ini tapi jedanya nggak pas. Apa mimpi Anda detik ini? Gak dapat feel. Tapi kalau antum bicaranya komunikasinya itu benar-benar jiwa raga antum berkomunikasi. Apa mimpi Anda detik ini? Coba Anda baca. Apa mimpi Anda detik ini? Ketika ini pertanyaan dilontarkan ke semua anak PKL, apa impianmu detik ini? Anak yakin antum bilang, Pak Ebe, saya pengen banget kayak anak Lombok tadi Pak Ebe. Anak Lombok itu Kak, gak ada yang percaya kalau dia bisa tampil. Tapi hari ini dia jadi MC G20 di Bali, MC KTT ASEAN, MC bersama Pak Erick Thohir BUMN. Dulu awalnya PKL kayak gini Kak awalnya di Lombok itu. Duduk manis persis seperti antum, sayap kanan putra, sayap kiri putri. Dan dia tampil mendapatkan reward hanya one certificate like that. Ketika pertanyaan itu saya letakkan kepada anak SD. Nih. Dia menangis. Padahal dia pengen belajar bicara, dia pengen maju ke depan. Dia mengatakan, Pak Epi, Anda bicara selama 2 jam, jujur Pak Epi, saya pengen mencoba bicara komunikasi di depan publik. Kenapa dia nangis? Semua teman-teman SD-nya mencibirnya. Antum tahu kenapa? Dia ternyata dia tampil hari itu bukan bicara tentang public speaking, bukan bicara tentang skill komunikasi, tapi komunikasi dia adalah punya impian. Yang lain dia sayap kirinya anak-anak, sayap kanannya orang tuanya, dia akan komunikasi dengan orang tuanya, tapi dia tampil ke depan, orang tuanya nggak ada. Anak tanya, mana orang tuamu? Mana orang tuamu? Nah, Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak Hebi. Loh, kau datang ke sini dengan siapa? Dengan nenek Pak Chandra. Jadi ketika aku sudah terlahir hari itu, aku ini diasuh oleh nenekku. Mana nenek? Ada di zona belakang Pak Hebi. Dia nggak bisa masuk karena bukan dari ayah ibu kandung. Antum tahu nggak komunikasi anak itu? Nih, tulisan. Komunikasi dia melalui tulisan dan dia baca di depan 1.200 di Hotel Novotel Surabaya. Dia membaca tulisan, Kak, membaca narasi di depan 1.200 pasang mata di Hotel Novotel Surabaya. Anak ini nggak pernah tampil ke depan, anak ini nggak pernah komunikasi sedalam itu, tapi hari itu dia pengen mencoba tampil di depan publik, komunikasi depan 1.200 pasang mata, dan dia ingin berdoa untuk kedua orang tuanya. Nih doanya, indah banget. Kelas 3 SD, kelas 4 SD lah. Ya Allah, haramkan wajah ayah ibuku dari disambil api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Style of communication, gaya komunikasi, walaupun ini gambar berbentuk JPEG, blur pula gambarnya, tapi dalam banget isinya. Contoh kayak, antum pernah lihat gak? Ada anak putri, dia komunikasi dengan kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Antum lihat ya, cara dia komunikasi, cara dia bicara, cara dia ngobrol dengan kakaknya. Antum lihat ya, lihatnya dengan hati brother, jangan hanya mata yang antum lihat. Yang komunikasi bukan hatinya saja, tapi mata, hati semua harus berkomunikasi dengan tayangan video ini. Antum coba lihat dengan hati lihatnya antum. Bagaimana komunikasi anak ini dengan kakaknya? Bahasa tubuhnya bicara, komunikasi yang sangat dalam, eye contact, kontak mata dia dengan lawan bicara, kekuatan bahasa tubuh komunikasi dari musik, antum sudah sering dengar. Tapi cara anak itu bicara, ini nggak dilatih, nak. Kenapa bisa seperti itu? Apa dia di briefing dulu sebelum take video? Enggak. Karena dia bicaranya bukan hanya lisan yang bicara, tapi hati ikut bicara. Maka kesimpulan di segmen ini apa? Tuhan itu maha baik. Antum digerakkan sampai hari ini, Kak, Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Coba sekarang antum jumlahnya berapa ini, Kak? Ketua, yang kakak kelas akhir.
Kelas akhir berapa jumlahnya? 298. Yang hari ini hadir berapa? Berapa orang? 50 lebih. Dari 298 itu adalah mereka yang bertahan sampai hari ini. Dari kelas 1 loh nak. Kalau dikumpulkan berapa orang yang sudah dia terhengkang dari samudra lautan saya ini kawan. 298 ini adalah orang yang masih berjuang sampai hari ini kawan. Bulan September, di bulan Safar. Dan antum harus bertahan untuk mengatakan Allah itu maha baik. Dan sampaikan komunikasi antum kepada Rob bahwa kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Tapi pertolongan Allah tidak akan terbatas. Silakan dibaca ke belakangnya. Jangan buru-buru kah bacanya, diulangi? Oke, thank you. Tepuk tangan buat dua kakak yang bicara hari ini. Tanpa antum catat pun, tanpa antum tulis pun, antum sudah menyimak. Oke Pak Hedi, berarti komunikasi itu identik dengan doa. Doa pun komunikasi. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Tanpa antum sadar, kalau tadi strategi bicara part berapa? Part 1 antum maju satu-satu ke depan per grup sampai antum menghafal itu. Dan tanpa antum sadar, di balik semua cerita-cerita barusan, antum sudah masuk ke strategi bicara part 2. Apa itu kak? Storytelling itu ngena banget ke audiens kak. Saya ulangi ya kak ya. Kenapa anak Latansa, anak SMK, alumni 2017, saat itu dia alumni pernah ikutan PKL kayak gini dan sekarang dia jadi seorang marketing di Toyota. Keren banget. Saat kami ngisi acara di Toyota, anak itu hadir lah. Ini mas saya pernah lihat waktu itu duduk lesehan kayak gini sama kayak antum dan sekarang jadi marketing. Dan dia mengatakan di lobi, Pak Happy, saya masih ingat kata Pak Happy Chandra, yang bisa mempengaruhi lawan bicara adalah storytelling. Dia menjual produk-produk Toyota bukan dengan mendefinisikan produk-produk itu, tapi dengan apa? Dengan cerita dulu depan customernya. Bapak Ibu tahu kemarin ada orang yang menggunakan kendaraan dan kendaraan itu ternyata kurang elok untuk dilihat. Dan saat itu dia bercerita lagi, bercerita, kena dia customernya sampai dia menyelami cerita-cerita itu dan dia closing di situ. Bisa membeli produk yang dia sharekan. Dari storytelling itu. Antum hari ini ada sekian storytelling. Yang pertama, barusan segmen yang kakak kita maju ke depan. Pertama ceritanya tentang apa? Edmund Hillary dan siapa? Antum sampai hafal. Yang kedua, ada cerita lagi, cerita apa nah? Impian apa? Impian sang anak. Dia punya dream, punya impian dan impiannya terwujud. Storytelling adalah cara untuk memainkan emosi audiens. Antum masih ingat strategi bicara part 1, memainkan emosi audiens ada? Dan itu nomor berapa? Nomor berapa? Antum pintar-pintar, antum simak betul. Nomor 3 kawan. Bagaimana memainkan emosi audiens? Dengan apa? Bercerita. Tanpa antum catat pun antum akan hafal. Oke Pak Hebi, saya keep. Saya harus menghipno, memainkan emosi audiens. Salah satunya adalah dengan storytelling, bercerita. Di pelajaran kita di pesantren ada pelajaran bercerita. Kira-kira madrasul apa kak? Yes, mutola'ah. Semua itu hikayah, semua itu cerita. Sampai antum hafal ceritanya Al-Asadu wal-Fa'ru. Apalagi kak? Al-Harik. Apalagi kak? Atawud. Ya Allah, anak masih ingat. Atau apa lagi kak? Anak pengen nostalgia dengan belajar mutola'ah. Apa lagi kak? Apa nak? Amalatun Nujum. Itu pelajaran mutola'ah. Antum gak bakal lupa karena itu dari story semua kak, cerita-cerita semua dan itu akan memainkan emosi anda semua hari ini. Oke, sip nak. Dan saatnya kita menuju ke segmen yang satu ini. Oke. People, ada titipan yang kamu harus sharekan kepada antum generasi alfa hari ini. Kenapa kita gagal komunikasi? Kenapakah banyak anak Latansa dari 298
Ternyata banyak kawan-kawan kita yang sudah terhempas dan dia bisa nggak ikutan di acara hari ini. Dia udah pulang duluan, qadarullah dia udah pindah ke sekolah lain. Ternyata banyak di antara kawan-kawanmu, bukan di datang saya kayak ya, di luar sana lah. Dia ternyata kena virus quarter life crisis. Kenapa dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang? Kenapa dia bisa go public? Gak bisa dia tampil depan publik, gak bisa dia komunikasi dengan orang tuanya, gak bisa curhatnya itu dengan orang tuanya. Hei putri, dia curhatnya bukan dengan orang tuanya loh kak. Dia lebih nyaman curhat dengan orang lain. Komunikasinya bukan dengan ayah bundanya, tapi komunikasi lebih nyaman kepada orang lain. Gara-gara apa? Ini kena quarter life crisis. Sampai tema kami hari itu adalah kenali dirimu untuk sukses di masa depanmu. Antum tanya, Ustadz Afam, apa itu quarter life crisis? Nih, quarter life crisis itu krisis seperempat abad. Jadi anak yang nggak bisa berkomunikasi, dia kena virus krisis seperempat abad. Anak nggak bisa mengeksporkan dengan kata-kata, dia kena krisis itu. Antum tanya lagi, cirinya kayak gimana Pak Happy? Nih, antum yang di usia santri 13 sampai 20 tahun. Antum umurnya berapa tahun? 18. Ada yang 20 tahun? Ada nggak teman-teman muda 298 yang 20 tahun? Ada kan? Ada, serius. Paling sepuh dia. 20 tahun. Usia 13 sampai 20 tahun. Nah, bagi antum yang kena krisis seperempat abad, ini dia. Dia periode galau dalam hidupnya. Dia lagi galau, tiba-tiba disuruh komunikasi dengan orang, nggak bisa dia kawan. Antum lagi bete, antum lagi gabut, tiba-tiba antum disuruh tampil depan publik, jangan sampai kegalauan antum muncul di permukaan. Nanti audiensnya mengatakan, mas lagi galau ya mas ya. Lawan bicaranya bilang, mas lagi bete ya mas ya. Galau dalam hidupnya. Yang kedua, yang kena krisis seperempat abad dan dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang, karena apa? Ini yang kedua apa? Krisis emosional. Kenapa dia nggak berkomunikasi dengan lawan bicara? Karena krisis ya emosionalnya kawan. Dia bingung dalam langkah. Sampai antum sekarang kelas 6 aja, antum masih bingung. Ya Allah Pak Happy, saya masih bingung. Nanti kalau jadi alumni saya mau jadi apa? Udah berapa kali pembekalan dari kiai, antumnya akan menjadi orang yang nafi, bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai antum bingung dalam langkah. Kalau ada kelas 6 yang bingung dalam langkah, berarti kena krisis seperempat abad. Akhirnya apa efek terakhir? Efek terakhir apa? Nah, silakan ditulis. Tanpa antum masuk ke ballroom 750.000 per 15 menit. Silakan itu, tapi cepat. Yang tidak mencatat seperti yang tadi. Tapi anak akan random akan tunjuk antum ada krisis seperempat abad. Dari sini antum tulisnya. Pertama yang antum tulis adalah judulnya quarter life crisis. Yang tidak mencatat hari ini cukup antum save di otakmu. Quarter life crisis. Namanya apa? Jadi kenapa saya membahas ini bersama Pak Prof dan Nabila Ismanur Habibah ini? Karena banyak orang yang nggak bisa komunikasi ternyata kena quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah krisis seperempat abad. Cirinya apa? Potret usia santri 13 sampai 20 tahun, dia periode galau dalam hidup, krisis emosional, bingung dalam langkah, dan kehilangan identitas. Cepat nggak? Silakan antum catat, dan kawan-kawan yang lain yang tidak membawa alat tulis nanti akan kami random untuk menghafalkan narasi ini. Kelas? Quarter life crisis. Ulangi nah, saya back ke awal. Yang pertama judulnya apa tadi nah? Quarter life crisis. Berikutnya arti dari quarter life crisis adalah itu bagi usia santri dari umur berapa? Ciri-cirinya yang pertama apa?
Thank you atas kerjasamanya brother sister. Yang kedua adalah dia nggak bisa berkomunikasi karena krisis emosional. Dan yang ketiga dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara depan publik karena ciri yang ketiga adalah dia bingung dalam melangkah. Jangankan di atas panggung, untuk diri sendiri aja dia bingung kawan. Dan berikutnya adalah terima kasih atas kerjasamanya. Karena dari sini antum bisa kasih kesimpulan. Berarti intinya dalam zona komunikasi kita harus bahagia. Saya ulangin ya. Orang komunikator itu pasti orang bahagia dia. Komunikator yang hebat, dia pasti dalam jiwa raganya ada nama hormon, namanya hormon endorfin. Nah, hormon apa? Komunikator yang hebat, pembicara yang hebat, influencer yang menggerakkan orang, pasti ketika dia bicaranya ada sense of happiness, bahagia dia. Gak asal bicara. Karena dia harus mentransferkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Antum ingin menjadi marketing, antum ingin jadi professional speaker, apapun profesimu, ingat gak, you harus happy. Antum ingin menghancurkan kreasi seperempat abad, dalam hal apapun, bahagiakan. Yang disapa oleh Tuhan itu bukan orang yang jiwa yang gak bahagia, tapi jiwa yang tenang. Apa Al-Qurannya? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai kelas 5 yang jiwanya tenang, wahai kakak kelas 6 yang jiwanya tenang, bukan jiwa yang galau. Kalau galau itu udah, aku kena krisis seperempat abad. Antum ditanya, apa impian Anda? Pasti antum bilang, Ustaz, impian saya ingin bahagiakan orang tua Pak Edi. Komunikasi antum tidak banget, saya ingin bahagiakan orang tua. Antum ingin bahagiakan mereka, tapi antum sendiri gak bahagia. Zon. Kalimatnya apa? Jelas kawan. Ini hasilnya. Baca belajar. Silakan. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Anak bicara hari ini depan kelas 6 KMI kan, kelas 6 Latansa, bukan kelas 6 SD. Kalau kelas 6 SD pasti mereka nggak paham, anak nggak paham apa maksud dari kelas ini. Kalau antum pasti akan paham. Oh ini berarti gue harus bahagia. Antum ingin menjadi komunikator, bahagiakan dulu, brother. Harus bahagia dulu, tenangkan dulu baru antum bicara. Karena apa? 3 skill bicara. Olah vokal itu gampang. Antum ketika anak minta antum bertanya, yuk kata Ustaz Yusuf tadi, yuk jadikan ruang pertanyaan. Pasti itu bertanya, Pak Ebe, jujur saya nggak bisa bicara di depan karena vokal saya itu kayak didengar. Itu bukan alasan kawan. Vokal itu hanya 3%, 97% bukan vokal. Tapi apa? Cara kita bicara. How to say, tariqatul ilqa. Yang kedua, kalau yang ditanya oleh peserta 3 skill bicara adalah saya olah vokal adalah olah bahasa tubuh. Kayak tadi tangan, gak boleh dalam saku. Itu bisa dilatih. Hei SMK Latansa, olah vokal, olah bahasa tubuh itu bisa dan sangat bisa dilatih. Tinggal ikutan kursus The Power of Body Language, aman semua, bahasa tubuh bisa main. Tapi yang paling penting dari semua itu Kak, hei SMK Latansa kelas MIHI, kelas 6, yang paling penting dari 2 item ini apa kira-kira? Nih, nomor 3. Ingat Kak, nomor 3. Selain olah vokal, olah bahasa tubuh, yang paling penting dari komunikator yang hebat seperti gelas tadi. Olah apa? Olah rasa. Kenapa saya berbicara tentang gelas tadi? Karena dalam zona bicara bukan hanya gelasnya, bukan karena airnya, tapi isi air itu dengan kebahagiaan. Olah rasa kawan. Atau tanya Pak Epi, dari tadi apa Epi bicara kayaknya bahagia aja. Pak Epi nggak punya masalah ya? Siapa bilang? Anda juga manusia, brother. Anda simpen dulu masalah di bagasi mobil. Jangan Anda bawa ke ruangan lantai 2. Ketika saya disuruh bilang, Pak Epi, teman-teman SMK udah siap. Anda simpen dulu semua trouble, semua masalah. Anda mau malah rasa, Anda masuk ke ruangan antum dengan energi positif. Ini nggak bakal antum pelajari di ruang kelas materi ini, brother. Antum mau ujian, ingat Kak, olah belajar, olah tata itu mudah atau mahal, tapi olah rasa.
antum nggak bisa fokus kalau rasa antum gagal. Jadi ingat kak, 3 skill bicara. Yang pertama olah apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? No, itu tuh. Kalau antum cari di Google, nggak bakal ada ini olah rasa. Pasti yang muncul di Google apa? 3 skill bicara, olah vokal, olah bahasa tubuh, dan kontak mata dengan lawan bicara Anda. Itu cuma bisa dilatih. Olah rasa. Antum lagi banyak masalah dengan pengurus, dengan ustadz, atau masalah di keluarga, tiba-tiba antum disuruh tampil. Antum olah rasa dulu, antum disuruh tampil. Ya Allah, harus tenang, harus bicara, tenang. Baru, you speak up there. Olah rasa. Tanpa antum sadari, di 30 menit terakhir Anda bicara, antum sudah masuk ke strategi bicara part 3. Apa itu? Ini paling mudah. 3 kunci komunikasi efektif yang dicari sama anak komunikasi di Indonesia di beberapa kampus jurusan komunikasi adalah ini dia Bimo. Dari semua cerita hari ini yang Anda ceritakan barusan, segmen barusan Kak, adalah ada yang pertama. Apa itu? Educate. Berikan sesuatu yang baru ketika antum berkomunikasi dengan lawan bicara. Antum menjadi influencer, antum ingin mempengaruhi orang, antum berkomunikasi dengan lawan bicaramu dan ingin bicara mengesankan di 1 menit pertama. Educate. Berikan cerita yang baru di depan lawan bicaramu. Jangan ketebak sama jamaahnya antum bicara terang benderang itu yang tadi itu. Berikanlah materi yang baru. Yang pertama apa nah? Educate, sesuatu yang baru. Strategi bicara komunikasi efektif. Skill komunikasi yang powerful adalah entertain. Nih, kekurangan kita ini gak bisa entertain gak? Anda bicara dari tadi, itu gak serius banget. Berarti Anda mengentertain antum. Sekali antum tertawa, sekali antum melepas berekspresi dan ruang komunikasi. Dengan cara apa entertainnya? Ya, kasih storytelling, kasih games. Gamenya kayak apa tadi? Tiba-tiba perbes ke kelompok maju ke depan, itu game. Dia udah siap-siap. Yang pertama salam antusias. Tiba-tiba anak random yang salam antusias adalah bagian orang yang di samping paling pojok. Itu namanya games. Itu yang membuat menjadi entertain. Terakhir adalah explain. Yang tidak membawa alat tulis, keep narasi. Ada 3 paling mudah. Yang pertama apa? Educate. Yang kedua apa? Entertain. Yang ketiga apa? Explain. Jelaskan dengan lugas. Materi ini, andai kan nanti antum masuk ke jurusan komunikasi, kuliah antum udah gak asing lagi dengan narasi-narasi yang kayak gini kan. Antum akan bilang, oh ini yang saya temukan di PKL di SMK waktu itu. Oke, jangan sampai lupa. Putra, strategi bicara part ketiga, 3 kunci komunikasi efektif. Up your voice. Yang yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Keep kalimat itu baik-baik. Selain Anda menjelaskan tentang kebahagiaan, olah vokal, olah bahasa, antum gak sadar sudah masuk ke 3 ini. Maka saatnya kita simulasi di segmen ini. Oke ya kayak, tapi cepat ya kan ya. Di 20 menit terakhir. Oke. Anda pengen kerja sama antum hari ini. Putra bikin grup sekarang. Putri bikin grup. Dalam waktu yang singkat Anda akan random hari ini. Antum berapa orang putra, antum berapa orang putri, cepat bikin grupnya. 20 modul sudah selesai. Cepat kan? Mulai dari sekarang 20. Duduk per grup. 19.